Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel MD Jawi, silahkan subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih. Teka-teki G30S PKI. Mengapa Soeharto tidak diculik dan dibunuh? Peristiwa itu adalah gerakan 30 September yang disingkat sebagai 30S atau yang biasa dikenal dengan G30S PKI. Selain tragis, peristiwa itu juga masih menyimpan teka-teki. Salah satunya menyangkut peran Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Soeharto. Di antara berbagai teori tentang dalang G30S PKI, ada yang meyakini Soeharto lah yang sebenarnya berada di balik peristiwa G30S PKI dan pembantaian ratusan ribu orang yang menyusulnya. Teori ini didukung dengan sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa Soeharto tidak ikut diculik dan dibunuh oleh PKI seperti jenderal-jenderal lainnya? Sebelum menjawab pertanyaan itu, perlu dipahami dulu keadaan politik yang melatar belakangi peristiwa G30S PKI tersebut. Kenapa peristiwa itu terjadi? Selama puluhan tahun, pemerintah Orde Baru dan sekolah mengajarkan peristiwa G30S PKI adalah ulah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Faktanya, penculikan dan pembunuhan para jenderal pada 1 Oktober 1965 tak bisa dilihat sebagai kesalahan tunggal PKI. Peristiwa itu dipicu dari kabar burung yang mengatakan adanya kelompok jenderal atau Dewan Jenderal yang hendak mengkudeta Presiden Soekarno. Peter Kasinda dalam kematian DNID dan kejatuhan PKI pada tahun 2016 menulis, PKI mendapat informasi ini dari rekan mereka di militer yang merupakan simpatisan PKI. Militer saat itu terbelah menjadi beberapa faksi yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Ada sebagian kecil yang simpati terhadap PKI. PKI adalah salah satu partai penguasa saat itu. Kader-kadernya menduduki kursi dewan dan kursi pejabat. Berikutnya ada faksi-faksi yang justru anti terhadap PKI. Ada yang setia kepada Soekarno dan ada yang tidak. Di faksi inilah diyakini Dewan Jenderal bersarang. Perlu diingat, setelah Perang Kedua berakhir pada tahun 1945, negara-negara pemenang saling bersaing memperebutkan pengaruh. Persaingan yang dikenal dengan Perang Dingin ini membelah dunia menjadi dua. Ada Uni Soviet dengan paham komunisnya, dan ada Amerika Serikat dengan paham kapitalisnya. Di tahun 1960-an, Soekarno dan PKI condong ke Uni Soviet dan anti Barat. Nah, Dewan Jenderal diyakini sejalan dengan Amerika yang ingin menyingkirkan Soekarno. Atas dasar keyakinan ini, para perwira militer yang loyal kepada Soekarno bergerak secara diam-diam untuk mencegah kudeta. Ada Kolonel Abdul Latif atau Komandan Garnisun Kodam Jaya, dan ada Letkol Untung, Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa, dan Mayor Sujono atau Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Mereka didukung oleh Syam Kamaruzaman,
Kepala Biro Khusus PKI yang merupakan badan intelijen PKI. Mereka berencana menculik para jenderal dan membawanya ke hadapan Presiden Soekarno. Belakangan, rencana ini gagal total. Persiapan tidak dilakukan dengan matang. Para jenderal malah dibunuh. Lantas di mana Soeharto? Dalam kesaksiannya kepada Mahkamah Militer, Latif membeberkan alasannya tidak memasukkan nama Soeharto. Karena kami dianggap Jenderal Soeharto loyalis Bung Karno, maka tidak kami jadikan sasaran, kata Latif. Seperti itu dikutip dari buku Gerakan 30 September. Auditor Letkol CKH Sianturi SH dalam bidang yang berlangsung 13 Juni 1978 menuntut tertuduh Latif dengan hukuman mati karena terbukti bersalah mengadakan makar serta akan menggulingkan pemerintah yang sah. Tak cuma itu, Latif bahkan melapor ke Maijen Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Langkah ini dilakukan Latif setelah laporannya tak ditanggapi oleh Pangdam Jaya Maijen Umar Wirahadi Kusumah dan Pangdam Brawijaya Maijen Jenderal Basuki Rahmat. Menurut Latif, Soeharto hanya bergeming mendengarkan informasi itu. Bahkan di malam 30 September 1965, Soeharto mengabaikan Latif yang menyampaikan rencananya menggagalkan kudeta. Soeharto sendiri mengaku ia bertemu dengan Latif menjelang peristiwa G30 September itu. Namun ia memberikan kesaksian yang berganti-ganti. Dalam wawancara dengan Der Spiegel pada 19 Juni 1970, Soeharto mengakui ditemui di RSPAD Gatot Subroto oleh Latif pada malam 30 September 1965. Soeharto tengah menjaga anak bungsunya, Utomo Mandala Putra alias Tommy, yang dirawat karena luka bakar akibat ketumpahan sop panas. Namun katanya Latif tidak memberi informasi apa-apa, malah akan membunuhnya saat itu juga. Dia justru akan membunuh saya, tapi karena saya berada di tempat umum, dia mengurungkan niat jahatnya itu, kata Soeharto. Namun dalam autobiografinya, Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya, Soeharto mengaku hanya melihat Latif dari kejauhan dan tak sempat berinteraksi. Setelah peristiwa G30S, suasana memanas. PKI dianggap sebagai dalang. Presiden Soekarno juga tak melakukan apa-apa. Masyarakat sipil, mahasiswa, dibantu tentara menggelar berbagai demonstrasi besar-besaran menuntut PKI dibubarkan dan ekonomi diperbaiki. Puncaknya pada tanggal 11 Maret 1966, Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Angkatan Darat meminta Soekarno memberi kuasa untuk mengatasi keadaan ini. Permintaan yang dikenal dengan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret itu membuka jalan bagi Soeharto untuk mengambil kekuasaan dari Soekarno. Soeharto muncul sebagai pahlawan. Ia menumpas PKI dan menjadi presiden. Kekejaman yang sesungguhnya terjadi belakangan. Setidaknya ada 500.000 orang yang dituduh PKI atau simpatisannya dihabisi di berbagai penjuru Indonesia. Yang lebih beruntung berakhir di penjara selama puluhan tahun, seperti Latif yang merasa dikhianati oleh Soeharto. Jadi siapa yang sebenarnya telah mengakibatkan terbunuhnya para jenderal tersebut? Saya yang telah memberi laporan terlebih dahulu kepada Jenderal Soeharto, atau justru Jenderal Soeharto yang sudah menerima laporan tetapi tidak berbuat apa-apa, kata Latif dalam kesaksiannya.
Nyatanya sama sekali tidak pernah ada langkah-langkah untuk menambah penjagaan. Sebaliknya setelah peristiwa G30S meletus, selain menghantam G30S dan juga membantai ribuan rakyat yang sama sekali tidak tahu apa-apa, mereka bertiga, Soeharto, Umar Wirahadi Kusuma, dan Basuki Rahmat, kemudian malah bersama-sama menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno, ujar Latif. Nah, begitulah ceritanya. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Karena dengan subscribe, like, dan komen akan menambah wawasan Anda ya. Terima kasih.